Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiarti Etioni dengan NPM 21510200057. Saya dari Perbankan Syariah kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas Qiraatul Quran, yaitu mereview jurnal. Saya mengambil judul yaitu Pengaruh Penguasaan Ilmu Tajwid terhadap Minat Membaca Al-Quran. Seperti halnya dalam membaca Al-Quran, kini orang dewasa maupun anak-anak cenderung kurang minat dalam belajar membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Seperti halnya dalam agama Islam menjelaskan bahwa Islam adalah sebagai agama rahmatan lil alamin yang mewajibkan kepada umatnya untuk selalu belajar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Maka dari itu, membaca Al-Quran merupakan suatu kewajiban kita dalam membacanya serta mengamalkan isinya. Membaca Al-Quran, setiap anak perlu memiliki dorongan dari kedua orang tuanya maupun lingkungan sekitarnya. Pola asuh orang tua adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh ayah dan ibu yang diterapkan kepada anak dalam perkembangannya. Berbagai bentuk pola asuh dapat diterapkan kepada anak. Namun sangat bijak apabila pola asuh orang tua yang akan diberikan kepada anak disesuaikan dengan usia dan kemampuan seorang anak. Karena jika tidak adanya dorongan dari kedua orang tua ataupun dari lingkungan sekitar, maka anak tersebut akan lebih cepat terpengaruh oleh hal-hal yang berupa teknologi, seperti lebih mementingkan memainkan gadget dibandingkan mengisi waktu luangnya untuk membaca Al-Quran, ataupun lebih asik melihat tontonan yang ada di TV, sehingga anak zaman sekarang masih banyak yang belum mengenal huruf Arab ataupun huruf hijaiyah. Faktor yang dapat mempengaruhi minat membaca pada anak bisa kita dapatkan dari mana saja, baik di luar maupun di dalam. Sudarsana dan Bastiano telah mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal antara lain yaitu kurangnya tenaga pengelola perpustakaan, yang kedua yaitu kurangnya dana pembinaan minat membaca, yang ketiga yaitu terbatasnya bahan pustaka, dan adapun faktor-faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan minat baca, yang kedua yaitu kurang terbinanya jaringan kerja sama pembinaan minat baca. Yang ketiga yaitu sektor swasta belum banyak menunjang pembinaan minat baca. Kemudian, Laksmi dalam Sudarsana dan Bastiano mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya yaitu lembaga pendidikan. Yang kedua, perpustakaan, media cetak, penerbitan, penulis, kebijakan pemerintah, dan yaitu yang terakhir upaya perorangan dan organisasi swasta. Dan adapun faktor-faktor yang penghambat yaitu satu faktor ekonomi, yang kedua faktor sikap cepat merasa puas, dan tradisi masyarakat menyampaikan informasi secara lisan. Yang keempat yaitu sarana perpustakaan yang masih kurang, dan yang kelima pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian yaitu Al-Hafiz mengemukakan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang harus dibaca, bahkan sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bacaan harian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya sebagai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Pahala yang Allah berikan tidak dihitung per ayat ataupun per kata, melainkan per huruf. Sedangkan Syaifullah mengemukakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan memuat berbagai petunjuk untuk kehidupan manusia. Di dalamnya memuat ajaran hukum, akidah, etika, hubungan sosial, dan sebagainya. Pendapat lain yaitu ada Aqwami mengemukakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan satu rahmat bagi semesta alam. Di dalamnya terdapat wahyu Allah sebagai petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi yang mempercayainya dan mengamalkannya.
Selain itu, ada teori lain yang menjelaskan penguasaan ilmu tajwid membaca Al-Quran tidak hanya kita membaca dan semuanya kita saja. Namun dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kita dapat mempelajari bagaimana cara kita mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar. Pendapat lain Kudat mengemukakan bahwa tajwid ilmu yang mempelajari bagaimana penempatan huruf pada tempatnya, yaitu dilihat dari segi makhraj, yaitu tempat keluar hurufnya, dan dari segi ciri, wakaf yaitu berhenti, dan ibtida yaitu permulaan, tanpa membuat orang yang mengucapkannya terbebani dan kesulitan. Soeharno mengemukakan bahwa tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu untuk memberikan tuntunan, serta bagaimana cara pengucapan ayat Al-Quran dengan tepat, sehingga lafaz dan maknanya terpelihara. Kemudian Al-Hafiz mengemukakan bahwa tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Hukum nun dan tanwin merupakan salah satu tajwid yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Hukum nun mati dan tanwin ini berlaku jika bertemu huruf-huruf tertentu. Hal tersebut sejalan dengan putra. Mengemukakan hukum nun mati dan tanwin huruf hijaiyah. Bila bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka akan mempengaruhi bunyi yang berlainan, yakni ada huruf idgham, iqlab, dan ikhfa. Idhar yaitu bunyi nun mati atau tanwin yang dibaca jelas. Huruf idhar yaitu ada 6. Contohnya hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Contoh bacaan huruf idhar yaitu ada man khosyiyah karena ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Idgham yaitu bunyi nun mati atau tanwin lebur ke dalam huruf yang mengiringinya hingga bunyinya tidak jelas lagi. Idgham hurufnya ada 6 yaitu ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Idgham dibagi menjadi 2 jenis yaitu ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu membacanya dengan dengung. Ada 4 huruf idgham bi gunnah yaitu ya, nun, mim, dan wawu, dan sering kita singkat dengan membaca yanmu agar untuk mempermudah menghafalnya. Salah satu contoh bacaan huruf idgham bi gunnah yaitu min nikmatin karena ada nun mati bertemu dengan nun. Dan yang selanjutnya yaitu ada idgham bila gunnah yang hurufnya ada 2 yaitu huruf lam dan ro. Salah satu contohnya yaitu ada min ladunka karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf lam. Iqlab yaitu bunyi nun mati atau tanwin beralih menjadi bunyi mim dengan syarat harus dengung apabila bertemu dengan huruf iqlab. Dan huruf iqlab hanya ada 1 yaitu huruf ba. Contohnya yaitu mim ba dihim karena ada nun bertemu dengan huruf ba. Yang selanjutnya yaitu ada ifa yaitu bunyi nun mati atau tanwin antara idhar dan idgham. Huruf ifa ada 15 yaitu ta, sa, jim, dal, za, za, sin, shin, shad, dal, ta, dha, fa, qaf, dan yang terakhir yaitu ada huruf kaf. Contohnya yaitu faman sakulat. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disintesiskan bahwa penguasaan ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana pengucapan yang benar atau memperindah ucapan yang sudah sesuai dalam bacaan pada setiap ayat-ayat suci Al-Quran benar, tanpa berlebihan ataupun dibuat-buat, dan sudah sesuai menurut kaidah yang harus dipatuhi ketika kita membaca Al-Quran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.